Pemirsa boleh percaya atau tidak, inilah kisah yang dialami Taufik Safalas ketika ia mengikuti sholat maghrib berjamaah di kediaman Indro Warkop pada hari Minggu kemarin. Seperti diceritakan Taufik, sesaat sebelum sholat maghrib berjamaah, tiba-tiba saja lampu di rumah Indro itu padam. Taufik yang sudah memasuki rakaat kedua dalam sholatnya itu, tiba-tiba melihat sosok almarhum Kasino mengenakan baju putih dan celana hitam berdiri di hadapannya sambil tersenyum. Taufik yang begitu yakin jika lumayan gitu daripada kita melengong di rumah nganggur gitu. Melihat keseriusan Mpok Nori menjalankan usahanya itu, lantas berapa banyak Mpok Nori menggunakan tenaga kerja untuk menjalankan usahanya itu? Karyawan hampir, kalau sama perempuan yang tukang masak hampir 20 orang kurang lebih. Dan dari usahanya itu kira-kira berapa keuntungan yang Mpok Nori dapatkan? Kira-kira kalau lagi ini ya masih 300, 400 ini panci itu yang kecil. Satu pancinya? Satu pancinya saya jual 23. 23.000. Nah kalau yang jual lagi 25 gitu. Yang Sehari bisa sampai 400-an. 400-an, lebih bisa. Bagaimana Mpok Nori memasarkan dodolnya itu? Kalau lagi syuting mau ditawarin juga mama kalau yang mau. Kan kalau yang hobi, kalau yang nggak hobi kan nggak suka. Kalau yang hobi ya dia beli masih 5, masih 4, paling sedikit. Banyak langganan-langganan. Terutama daerah mana terutama? Ya. Dan kemana? Bangka, Kemang, Cilandak, Bambu Apus. Banyak. Ngambilnya juga nggak sedikit, masih ratusan. Mengingat sebentar lagi Hari Raya Idul Fitri, apakah dodol buatan Mpok Nori mengalami peningkatan permintaan dari pembeli? Banyak. Tadi bilang. Iya banyak, keteter emang. Keteternya gimana maksudnya? Iya begitu dodol ngangkat, ya abis ini juga ntar dibawa ke Bekasi. Pemirsa, datangnya Hari Raya Idul Fitri ternyata tidak membuat sejumlah artis kita berhenti bekerja. Di hari yang mestinya dipergunakan untuk saling bermaafan sambil bersilaturahmi dengan sanak keluarga atau kerabat, justru dimanfaatkan oleh mereka untuk tetap bekerja. Lalu apa yang menjadi alasan para artis ini untuk menerima job di hari Lebaran? Dan bagaimana pula tanggapan keluarga mereka masing-masing? Pemirsa, karena tuntutan profesi yang harus tetap dijalankan, pada Hari Raya Idul Fitri 1423 Hijriah nanti, sejumlah artis terpaksa harus tetap bekerja seperti biasanya. Misalnya saja kelompok vokal Warna di hari kedua Lebaran nanti sudah harus tampil di hadapan publik kota Surabaya. Selain Warna, ada juga sejumlah presenter yang memandu acara-acara televisi yang memang ditayangkan secara langsung pada Hari Raya Idul Fitri nanti. Berikut penuturan sejumlah artis yang pada hari Lebaran nanti harus tetap bekerja. Karena di Surabaya, kalau untuk sebagian dari Warna sih hitung-hitung pulang kampung gitu ya. Jadi kita sih ho-ho aja sambil menyelam minum air gitu. Tanya dengar saya di RCTI nanti bakal ada jari-jari. Jadi pas Lebaran pertama, Idul Fitri yang pertama sama kedua. Itu dari dulu kan belum pernah kejadian. Gimana Mas? Ya terserah lu deh. Ya insya Allah sih katanya jadi kan. Hari kedua itu kebetulan dapat jobnya dapatnya dari Cut Keke kebetulan. Jadi ada acara di Surabaya, gue nyanyi gitu. Gue berpengharapannya karena gue ke Surabaya, jadi mungkin kalau nyokap gue nggak ada acara juga, nyokap gue bisa nyusulin kali dari Banyuwangi ke Surabaya gitu. Bawa saudara-saudara gue kan lumayan berasa juga. Kalau boleh tahu, apa alasan mereka tetap bekerja di hari Lebaran? Tergantung kita melihatnya kayak gimana ya Mbak ya. Tapi aku lihat sih ya ini aja apa, sah-sah aja karena toh ini juga kan kita ibaratnya ibadah lah ya, menghibur orang kan termasuk ibadah. Kalau dari aku sih karena kita biasanya Lebaran itu cuma 1 hari ya, acara untuk sungkem, untuk keliling kemana itu cuma 1 hari. Lebaran kedua tuh biasanya udah di rumah gitu kan. Ada gitu, ada tawaran ada Lebaran kedua atau enggak. Kan biasanya selama ini kan Idul Fitri nggak pernah ada dan memang nggak ada memang ya. Nah, tapi kan sekarang barangkali televisi sudah makin banyak. Nah dengan perhitungan bahwa pas Lebaran nggak ada, kita bikin yuk gitu. Hanya itu alasannya. Dan saya bilang ya make sense lah, oke, jalan gitu. Sebenarnya sih nggak ada karena memang pertama gue merasa keluarga gue tidak sedang berada di Jakarta gitu. Jadi mau nggak ngapa-ngapain di Jakarta juga ngapain gitu sendirian gitu kan. Kecuali kalau misalnya banyak keluarga di Jakarta beda. Jadi silaturahmi segala macam. Nah, Kabarnya para artis yang tetap bekerja di hari Lebaran nanti akan mendapat bayaran 3 kali lipat dari bayaran di hari biasanya. Terhadap hal itu, bagaimana menurut mereka? Nggak tahu THR kali ya. kebetulan karena yang namarin juga temannya, jadi honor
ya cincai lah gitu. Jika mereka tetap bekerja di hari Lebaran, apakah mereka tidak khawatir keluarga akan memprotes mereka? Nggak tuh, nyokap nggak komplain sama sekali, malah justru dia seneng kali ya karena gue lebih dekat sama dia di Surabaya gitu loh, dia jadi bisa datang ke situ. Yang seperti aku bilang tadi bahwa kita tuh lebaran sama siapa aja bisa ya. Maksudnya tadi kan berlebaran menghibur orang itu termasuk berlebaran juga. Kalau menurut gue, karena kita menghibur orang itu termasuk ibadah juga. Jadi ya Begitulah. oke lah. Mengingat bekerja pada hari raya cukup berat, apakah dalam hal ini mereka meminta semacam kemudahan-kemudahan? Gue nggak minta sih, tapi mungkin kalau gue minta pasti dikasih kali ya. Tapi maksudnya gue emang nggak minta kayak begitu gitu. Pokoknya gue minta yang standar aja biasa. Yang penting gue berangkat sama manajer gue. Udah tiket pesawat sama hotel buat 2 orang, makan buat udah gitu-gitu aja. Gue mah nggak ini. Hari pertama dan kedua minta jam 12. Sampai malam nggak apa-apa. Pemirsa, berikut ini kita simak liputan hangat dan menarik yang berhasil dihimpun tim Cek dan Dicek. Pemirsa, boleh percaya atau tidak? Inilah kisah yang dialami Taufik Safalas ketika ia mengikuti sholat maghrib berjamaah di kediaman Indro Warkop pada hari Minggu kemarin. Seperti diceritakan Taufik, sesaat sebelum sholat maghrib berjamaah, tiba-tiba saja lampu di rumah Indro itu padam. Taufik yang sudah memasuki rakaat kedua dalam sholatnya itu, tiba-tiba melihat sosok almarhum Kasino mengenakan baju putih dan celana hitam berdiri di hadapannya sambil tersenyum. Taufik yang begitu yakin jika yang disaksikannya itu adalah almarhum Kasino, konten saja tidak kuasa menahan tangisnya di sela-sela sholatnya itu. Tentang bertemunya Taufik dengan almarhum Kasino, berikut penuturan Taufik kepada Cek dan Dicek. Saya juga nggak nyangka gitu, karena sebetulnya kan saya setelah ini kan harus syuting lagi paket lebaran untuk TV negeri TVRI. Karena saya telat begitu sekitar daerah Romangun tuh udah beduk karena di mobil nggak ada apa-apa, ya udahlah saya paksain ke sini. Terus saya batalin di rumah Mas Indro ini. Nah, saya ambil wudhu, saya sholat. Kebetulan saya dapat jatah di pinggir sini. Almarhum berdiri di sini. Apa yang diceritakan Taufik barusan tentu tidak ia rekayasa, apalagi di karang-karangnya. Taufik sangat yakin pada bulan puasa ini, almarhum Kasino menurutnya memang ingin hadir di tengah-tengah keluarga dan teman-temannya. Sedihnya ya beliau kan sudah lebih dulu dipanggil sama Yang Kuasa. Senangnya ya alhamdulillah walaupun kita sudah lain alam, lain dunia, ya beliau tetap hadir menyaksikan kita-kita di sini gitu. Kehadiran Taufik Safalas di kediaman Indro Warkop memang dalam rangka peresmian lembaga Warkop. Lembaga Warkop itu sendiri adalah sebuah wadah yang diharapkan dapat menjembatani seluruh keluarga anggota Warkop. Tentang didirikannya lembaga ini, berikut penjelasan Indro. Warkop ini kan boleh dibilang secara grup udah nggak ada. Aku nggak ada yang bisa aku warisin. Warkop nggak bisa mewarisin apa-apa dalam bentuk harta, dalam bentuk materi, kecuali dalam bentuk moral gitu ya. Bahwa Warkop itu punya spirit, Warkop itu punya jiwa, Warkop itu punya misi, Warkop itu selalu punya tujuan gitu ya. Nah itu yang aku warisin. Pemirsa, bertepatan dengan Hari AIDS Sedunia yang jatuh pada hari Minggu 1 Desember kemarin, RCTI bersama Badan Narkotika Provinsi atau BNP dan Badan Narkotika Nasional atau BNN mengadakan acara doa bersama 1.000 anak yatim di Silang Monas, Jakarta. Acara yang juga diisi dengan buka puasa bersama 1.000 anak yatim ini dihadiri Menteri Agama Said Agil Munawar, Togar Sianipar, Kepala BNP dan sekaligus Wakil Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo. Tentang diadakannya acara ini yang juga merupakan rangkaian dari sejumlah program lebaran RCTI, Manajer Humas RCTI Teguh Juwarno memberikan penjelasannya. Dengan bekerja sama dengan Badan Narkotik, ini juga sekaligus bentuk komitmen kita untuk kita secara terus-menerus aktif dalam aktivitas penanggulangan narkoba. Penanggulangan narkoba itu saya kira sebuah aktivitas yang akan terus digarap oleh RCTI. Bahkan kita sudah menjalin kerjasama dengan teman-teman LSM yang kita tahu selama ini aktif dalam upaya-upaya ini. Pada hari yang sama, Gubernur DKI Jakarta Sutioso mengadakan acara open house buka puasa bersama di kediamannya di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Hadir dalam acara itu Abang None Jakarta, budayawan serta sejumlah artis ibu kota.
Dan mengingat Hari Raya Idul Fitri tinggal beberapa hari lagi, lantas apa saja kegiatan Gubernur Sutioso di hari Lebaran nanti? Setiap kali Lebaran, terutama sholat idnya ya, saya selalu di balai kota. Karena sholat di balai kota pada sholat id itu adalah memang kita proyeksikan bersama-sama masyarakat gitu ya. Lalu saya